Namaku Neng. Aku tinggal di salah satu tempat di daerah Bandung Utara. Suatu tempat yang sangat dingin dengan perkebunan yang luas di mana-mana. Dari kecil, aku tinggal di sebuah rumah sederhana. Sebuah rumah yang awalnya kebun milik pengusaha Belanda yang mengelola tempat ini puluhan tahun yang lalu. Bandung Utara memang banyak sekali kebun-kebun dan rumah-rumah Belanda. Mereka memang senang tinggal di sini. Selain udaranya yang dingin, juga tempatnya yang sejuk dan bisa dipakai untuk perkebunan dengan mempekerjakan orang-orang pribumi untuk menggarapnya. Salah satu yang pernah bekerja orang Belanda tersebut adalah kakek buyutku. Seseorang yang awalnya hanya buruh tani di kebun-kebun milik Belanda dan akhirnya membeli tanah-tanah itu dan digarap olehnya. Kebun-kebun itu akhirnya diturunkan kepada kakek dan berakhir pada ibu dan adik-adiknya sebagai keturunannya. Meskipun demikian, kini hanya keluarga ibu yang tinggal di sini. Keramaian di kota Bandung dengan segala pekerjaan yang tersedia di sana membuat adik-adiknya menjual tanah-tanahnya dan pindah ke sana. Ibu sebagai anak pertama yang diberi tanggung jawab untuk mengurus semuanya, termasuk warisan kakek ketika dia meninggal. Dirinya merasa enggan untuk pindah. Bahkan hingga saat ini dia masih memelihara semua barang-barang milik leluhurnya, termasuk radio itu. Sebuah radio tua berwarna hitam yang bisa dijingjing dengan kedua tombol on-off di atasnya, serta pemutar frekuensi yang ada di depan dengan 3 buah baterai untuk menyalakannya. Radio itu terlihat sangat tua. Ketika orang lain mungkin beralih ke YouTube atau podcast, namun radio itu masih mengingatkan rumah dan tersimpan dengan rapi di dalam lemari peninggalan kakek. Aku masih ingat saat itu. Radio tersebut pindah tangan ketika kakek meninggal dan usiaku kalau tidak salah sekitar 5 tahunan. Saat itu, dalam surat wasiat kakek, beliau berpesan bahwa selain pembagian warisan tanah yang dia punya, dia juga berpesan untuk menjaga barang-barang pribadinya. Salah satunya yaitu radio tersebut yang tertulis jelas di dalam wasiat itu. Sebuah radio kecil yang akhirnya menjadi antara keluarga ibu dan keluarga adik-adiknya setelah kakek meninggal. Mereka seperti takut dan saling melepas tanggung jawab untuk menyimpan radio itu. Aku yang pada saat itu masih kecil, belum terlalu mengerti atas apa yang sedang mereka bicarakan. Namun yang pasti, termasuk mereka, itu pada tidak mau menerima radio itu. Bahkan hal itu berujung pada pindahnya mereka dengan menjual warisan dari kakek dan menetap di kota Bandung hingga saat ini. Ibu yang merupakan anak pertama akhirnya mengambil peran sebagai orang yang bertanggung jawab atas semua barang-barang kakek, termasuk radio itu. Ibu menyimpannya ke rumah, disimpan di dalam lemari, menutupnya dengan rapat bersama dengan gelas-gelas cantik, piring-piring antik, dan barang-barang berharga peninggalan kakek yang ibu rawat. Aku awalnya tidak tahu dan cuek akan hal itu. Layaknya anak kecil berumur 5 tahun, aku hanya bermain tanpa memperdulikan apa yang sebenarnya terjadi terhadap keluarga ibu selepas kakek meninggal. Pada malam di mana aku terbangun karena ibu menghilang, aku akhirnya terbangun dan melihat ke sekeliling kamar yang nampak gelap. Aku coba turun dari kasur dan mencari tahu kemana ibuku pergi pada saat itu. Aku pun berjalan perlahan, membuka tirai kamar secara perlahan menuju ruangan tengah. Ruangan tengah kini begitu sepi, begitu gelap gulita. Yang ada hanya sebuah pintu lemari yang terbuka. Juga pintu depan yang terbuka begitu saja dengan lampu 5 watt yang masih menyala di depan rumah. Apa ibu pergi ke kamar mandi? Pikirku seperti itu. Rumahku dan kamar mandi memang berbeda, layaknya rumah-rumah yang lama yang mempunyai kamar mandi di luar. Sehingga apabila malam hari ingin buang air kecil ataupun buang air besar, aku harus keluar rumah meskipun udara Bandung Utara sangatlah dingin. Aku masih berpikir positif. Pada saat itu sangatlah wajar apabila ibu ke kamar mandi di malam hari. Namun ada hal yang aneh. Ketika aku nengok ke arah lemari, radio yang seharusnya tersimpan di sana kini hilang. Apa ibu ke kamar mandi sambil bawa radio? Pikirku dengan nada polos. Wajar aku berpikir seperti itu, karena kamar mandi yang letaknya di sekitaran beberapa meter dari rumah memanglah gelap ketika malam. Apalagi di sekeliling kamar mandi tersebut, itu dikelilingi oleh kebun. Sehingga mungkin saja ibu keluar dan membawa radio tersebut.
untuk dinyalakan. Ya tujuannya tak lain mungkin untuk mengusir sepi atau menghilangkan rasa takut yang dia rasakan ketika berada di luar rumah. Aku yang penasaran akhirnya berbalik ke arah lemari. Coba mencari tahu apakah benar cuma radio itu yang hilang. Jujur, aku takut. Saat itu aku hanya seorang anak berumur 5 tahun dan berjalan di dalam kegelapan malam di ruangan tengah dan membuatku bergidik ketakutan. Entah mengapa, seperti ada sesuatu yang menarikku sehingga aku pun berjalan perlahan mendekat ke arah lemari itu. Namun tiba-tiba, ada sebuah tangan yang menyentuhku dari dalam kegelapan. Tangan itu menempel ke pundakku dan memegangku dengan erat. Sontak aku berbalik dan melihat sesuatu di balik belakangku. "Neng, nah bangun," tanya ibuku yang tiba-tiba muncul dari belakang. "Sudah, Neng mah bobo lagi. Dingin malam mah, nanti Neng sakit," katanya dengan nada sedikit panik. Entah mengapa, ibu seperti tergesa-gesa dan langsung menggendongku pada saat itu, membawanya kembali ke kamar dengan sedikit berlari. Ia beberapa kali menengok ke arah pintu rumah yang masih terbuka sambil menyuruhku untuk kembali ke kamar. Aku tak bisa melihat raut wajah ibu karena gelap. Tapi aku tahu, dari hembusan napasnya dan juga detak jantungnya yang berdebar cukup kencang ketika menggendongku, dia seperti sedang panik dan ketakutan setelah melihatku berdiri di ruangan tengah pada malam itu. Ibu menggendongku dengan segera meninggalkan pintu lemari dan pintu rumah yang masih terbuka begitu saja. Dia seperti tidak peduli akan hal itu dan lebih memilih untuk membawaku ke kamar dengan sedikit berlari. Mah, itu pintunya kok belum ditutup?" tanyaku. Ibu seperti tidak mendengarkan apa yang aku katakan. Dia hanya berjalan terus ke arah kamar dan menidurkanku seperti biasanya. "Mah, itu pintunya belum ditutup, nanti ada maling," aku kembali bertanya ketika ibu menidurkanku di kamar. Namun dia hanya tersenyum dan mengusap-ngusap kepalaku sambil bersenandung agar aku mengantuk dan tertidur. "Iya, Mama tahu. Neng tidur dulu aja. Nanti pintunya Mama tutup kalau Neng sudah tidur ya," jawabnya sambil bersenandung kecil. Di tengah-tengah prosesi menidurkanku, yang saat itu aku sudah sedikit mengantuk, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suara radio yang menyala dari arah luar. Tepatnya berada di halaman rumah yang hanya diterangi oleh lampu 5 watt yang redup pada malam itu. Radio itu menyala secara perlahan. Aku dengan jelas mendengar suara kresek-kresek radio yang menyala itu. Seperti ada orang yang menyalakannya dan memutar tombol frekuensinya agar bisa menangkap siaran radio yang masih mengudara di tengah malam seperti ini. Suara itu berhenti tepat ketika terdengar siaran radio yang menayangkan cerita wayang golek yang dulu sering diputar semalaman suntuk hingga subuh tiba. Ibu seperti kaget ketika mendengar hal itu. Aku yang masih terkantuk di tempat tidur pun bisa mendengar dengan jelas dan melihat ibu yang menengok ke arah tirai kamar. Tak lama kemudian, ibu langsung berpaling ke arahku dan menyuruhku kembali agar bisa tidur. Di tengah-tengah suara pegelaran wayang golek yang terdengar hingga kamar dari radio yang menyala di luar, secara perlahan dan samar aku mendengar ada seseorang yang sedang tertawa di luar. Tapi itu bukan suara tawa dari dalam radio, tapi seperti ada suara lain yang sedang menertawakan pagelaran wayang golek yang ada di radio itu. Sebuah tawa dengan nada yang berat, seperti orang tua yang tertawa, namun terdengar sangat menyeramkan. Beberapa kali aku lirik ke arah tirai kamar. Beberapa kali pula, ibu tampak memastikan aku harus cepat tidur pada malam itu. Aku tidak bisa melihat dengan jelas apakah ibu dalam kondisi panik atau tidak pada saat itu. Namun yang pasti, dia seperti berusaha agar aku cepat tidur. Dia seperti khawatir dengan radio yang menyala begitu saja di luar sana. Selain itu, aku tidak ingat lagi apa yang terjadi. Sepertinya aku tertidur beberapa menit setelah radio itu menyala. Ketika aku terbangun, radio itu sudah berada di tempat semula ketika pagi tiba. Di dalam lemari peninggalan kakek yang tertutup rapat bersama dengan barang-barang kakek yang ibu simpan di sana. Rupanya, hal itu bukan hal terjadi satu kali saja. Beberapa kali aku melihat ibu keluar di tengah malam dengan pintu lemari yang terbuka. Dia sengaja menyimpan radio itu di luar rumah dan meninggalkannya begitu saja dalam kondisi yang menyala. Di malam Kamis, malam minggu pertama setiap 1 bulan sekali, aku ingat betul.
bahwa itu adalah jadwal radio itu harus keluar rumah dan menyala begitu saja sepanjang malam. Aku yang awalnya takut, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan. Aku tidak mencari kemana ibu pergi di malam tersebut. Dan aku lebih memilih tidur meskipun suara radio itu menggema hingga ke kamar. Bahkan ketika bapak pulang, ketika cuti beberapa hari di rumah, ibu terlihat berdiskusi dengan bapak perihal radio tersebut. Pembicaraan mereka terlihat sangat serius. Sehingga aku pun menjauh dan tidak mendengarkan obrolan mereka berdua. Beberapa kali bapak menunjuk ke arah lemari, tepatnya ke arah radio tersebut dengan nada sedikit marah. Namun ibu menjawabnya dengan sedikit meneteskan air mata, seperti ada sesuatu yang dia pertahankan dengan radio tersebut, sehingga dia rela berdebat dengan bapak. Akhirnya bapak mengalah dan dia lebih memilih diam, seolah-olah tidak peduli dengan radio tersebut. Bahkan ketika waktunya radio itu menyala tiba-tiba, dia lebih memilih untuk membawaku menginap di rumah bibi yang kini tinggal di Bandung kota dan meninggalkan ibu sendirian di rumah. Entah apa yang dilakukan dengan radio tua itu. Yang pasti, ibu selalu mengeluarkan radio itu, menghilang dari kamar, dan mengembalikan radio itu ke tempat semula ketika pagi tiba. Mama tuh kangen sama kakekmu. Jadi kadang mama suka keluar sambil dengerin radio milik kakek. Itu adalah jawaban ketika aku bertanya tentang radio itu. Aku yang pada saat itu masih kecil hanya bisa mengangguk saja, tanpa pernah bertanya kembali tentang siapa yang tertawa di luar sana dengan nada yang keras ketika radio itu menyala. Waktu pun terus berputar. Kelakuan ibu semakin aneh terhadap radio itu. Aku yang pada saat itu masih kecil, seringkali mengambil piring dan gelas-gelas kepunyaan kakek yang mempunyai ukiran cantik untuk mainan masak-masakan bersama teman-teman. Salah satu temanku yang bernama Ayu sempat melihat radio tua itu dan mengambilnya untuk dijadikan mainan bagi kita bermain di sana. Awalnya, aku baik-baik saja karena itu adalah radio tua. Bahkan Ayu sempat berkata kepadaku untuk menyalakan radio itu dan mendengarkan lagu-lagu yang ada di dalamnya. Namun aku tampak tak bisa menyalakan radio tersebut. Sudah beberapa kali aku menekan tombol on-nya tapi tidak menyala. Aku yang penasaran pun akhirnya membuka kotak baterai yang ada di belakangnya. Aku ingin meniru apa yang bapak lakukan ketika peralatan elektroniknya macet. Ia selalu membuka kotak baterai itu dan memutar-mutar baterainya hingga menyala. Namun, kenapa nggak ada baterainya ya? Tanyaku heran. Ayu yang tidak mengerti apa yang aku ucapkan hanya terdiam dan keheranan melihatku yang hanya kebingungan. Aku jelas sekali mendengar radio itu menyala ketika ibu keluar rumah di malam-malam tertentu. Aku juga tidak pernah melihat ibu membuka kotak baterai itu, karena radio ini tertutup rapat dan tidak tersentuh sekalipun ketika sedang berada di dalam lemari. Aneh, ini benar-benar aneh. Aku hanya menggelengkan kepala ketika melihat itu. Namun ketika aku berada di tengah kebingungan itu, tiba-tiba ibu datang dengan nada yang marah. Dia seperti tidak ingin melihat anaknya bermain dengan radio tersebut. Dengan sedikit berlari dari arah dapur, dia mengambil radio itu secara paksa dari tanganku dan memarahiku agar aku tidak bermain-main dengan barang-barang kepunyaan kakek. Ini bukan barang yang bisa dijadikan mainan, katanya dengan nada marah kepadaku. Entah mengapa, ibu benar-benar marah di hari itu. Aku dengan jelas melihat raut wajahnya yang memerah dengan urat-urat yang muncul ketika aku memainkan radio itu bersama Ayu. Bahkan saking marahnya, dia mengusir secara halus Ayu agar pulang ke rumahnya dan tidak lagi bermain denganku. Baru kali ini aku melihat ibu begitu marahnya gara-gara sebuah radio tua. Aku pun menangis terseduh-seduh di sana. Sambil mengeluarkan air mata, aku pun berlari meninggalkan piring, gelas, serta barang-barang yang awalnya aku mainkan di halaman rumah dan masuk ke dalam kamar. Dari sana akhirnya ibu mengunci lemari itu. Bahkan membeli gembok agar aku tidak seenaknya membuka lemari itu dan bermain-main dengan barang kepunyaan kakek di rumah. Ibu seperti menutup-nutupi atas apa yang terjadi, terutama tentang radio tua itu. Aku yang pernah dimarahi habis-habisan akhirnya lebih memilih untuk diam dan takut apabila bertanya kembali tentang radio itu kepada ibu. Meskipun kejanggalan-kejanggalan tentang radio itu yang menyala secara tiba-tiba di malam hari terus berlanjut di setiap bulannya. Lama-kelamaan, aku pun tidak peduli lagi dengan kejanggalan yang ada di sana. Aku coba untuk hidup dalam kejanggalan tersebut dan hidup layaknya anak kecil pada umumnya. Bahkan lemari yang awalnya dikunci gembok oleh ibuku, kini dibuka lagi. Karena dia yakin,
Aku tidak akan lagi bermain-main dengan barang peninggalan kakek setelah aku dimarahi olehnya pada saat itu. Tak terasa, aku pun kini sudah duduk di kelas 4 SD, di mana pada saat itu aku sudah tidak mau lagi satu kamar dengan ibuku. Sehingga aku meminta bapak untuk membuatkan kamar seperti layaknya anak cewek pada umumnya. Kamar berwarna pink dengan dinding bergambar Hello Kitty dan meja belajar yang aku damba-dambakan. Seminggu pun berlalu, akhirnya ruangan tengah yang awalnya luas kini menjadi sedikit sempit. Lemari yang isinya radio itu dengan barang-barang kepunyaan kakek pun kini bergeser, namun masih menempel di dinding yang menjadi kamarku pada saat itu. Kamarku hanya tertutup oleh lemari itu dan dinding triplek yang dicat menyerupai dinding berwarna putih. Bapak yang hanya pekerja swasta di salah satu pabrik di Bandung kota, tampaknya tak punya uang untuk menutup kamarku dengan dinding tembok. Tapi aku benar-benar bahagia mempunyai sebuah kamar kecil yang aku damba-dambakan. Apalagi dengan dinding kamar yang Bapak cat berwarna pink dan meja belajar baru yang sengaja Bapak beli dari uang gajinya, membuat aku semakin senang. Namun entah mengapa ketika aku mulai menempati kamar itu, ekspresi ibu sedikit ketakutan karena dinding kamar yang aku tempati sangat dekat dengan lemari yang berisi radio itu. Sehingga tak lama setelah aku memindahkan semua baju-bajuku ke sana, ibu tiba-tiba membuka lemari itu dan mengambil radio itu dan menyimpannya entah di mana. Dia mengambil radio itu menyimpannya di salah satu laci di dalam lemarinya, lalu menguncinya dengan rapat dan menggantung kuncinya di paku yang berada di dalam kamarnya. Ibu bilang kalau radio itu akan dia simpan di lemari bajunya. Meskipun lagi-lagi aku menemukan kejanggalan atas apa yang ibu katakan saat itu. Apakah ibu melakukan hal tersebut karena kamarku dekat dengan lemari itu? Atau mungkin ada alasan lain atas apa yang ibu lakukan terhadap radio itu? Entahlah, aku tidak tahu kenapa ibu melakukan hal tersebut. Karena hanya radio itu yang diambil. Sedangkan barang-barang peninggalan kakek lainnya masih berada di dalam lemari tersebut. Beberapa malam pun berganti. Aku yang terbiasa tidur di kamar bersama ibu dan bapak seketika dia libur bekerja, kini terasa sepi ketika aku menempati kamar ini. Maklum saja, aku masih belum terbiasa dengan situasi ini. Meskipun aku sudah mempunyai kamar sendiri, tapi aku belum bisa untuk tidur tanpa ada ibu yang menidurkanku di sampingku. Apalagi malam ini terasa sangat dingin. Aku hanya bisa memandangi gambar-gambar di dinding dengan lampu kamar berwarna hijau kecil yang menyala di dalam kamar. Aku memang sengaja meminta bapak membelikan lampu kamar, sehingga ketika aku tidur, kamar tidak terasa gelap karena masih ada satu titik cahaya kecil yang redup ketika lampu kamar dimatikan. Entah mengapa, di malam ini aku sangat sulit untuk memejamkan mata. Aku hanya bisa tiduran di kamar tanpa bisa tertidur, seperti ada sesuatu yang membuatku terbangun. Meskipun aku sudah beberapa kali untuk mencoba tidur malam itu. Aku bahkan sudah melakukan berbagai hal agar aku bisa tidur. Membaca buku, bermain dengan boneka yang selalu menemaniku ketika aku tidur di kasur. Bahkan aku coba untuk mematikan lampu tidurku agar ruangan menjadi gelap dan aku bisa tidur di sana. Namun semuanya gagal. Tubuhku seperti dipaksa untuk tidak tertidur malam itu. Bahkan tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam ketika aku berada di dalam kamar. Di tengah-tengah kebingunganku karena aku tak bisa tidur pada malam itu, tiba-tiba seperti ada seseorang yang membuka lemari yang letaknya persis di dekat kamar. Lemari yang sudah tua hingga ketika dibuka, engselnya yang sudah berkarat menimbulkan bunyi yang terdengar hingga ke kamar. Sontak aku terkejut akan hal tersebut. Siapa yang malam-malam membuka lemari tua itu? Apa itu ibuku? Gumamku seperti itu. Tapi kenapa ibu membuka lemari itu? Bukannya radio itu sudah dia pindahkan? Apalagi sekarang bukan waktunya radio itu menyala. Aku yang penasaran akan hal tersebut akhirnya bangun dari kasur. Aku berjalan perlahan mendekati tirai kamar yang menjadi pembatas kamarku dengan ruangan tengah. Apa yang aku pikirkan sepertinya benar, karena nampak ada sebuah bayangan yang berdiri di depan lemari itu. Aku bisa dengan jelas melihat bayangan itu dari balik tirai kamar. Sepertinya itu memang ibu. Tapi ngapain lagi dia buka lemari itu? Kan radionya sudah dipindahkan. Aku yang penasaran akhirnya kembali berjalan ke ruangan tengah. Apalagi kali ini aku memanggil ibu sambil membuka kamarnya. Bu, ibu, aku memanggilnya dengan pelan.
berusaha memastikan itu adalah ibu yang memang sedang membuka lemari tua itu. Namun, aku terdiam sejenak, tepat ketika aku membuka tirai kamar karena aku tidak melihat siapapun di sana. Aku tidak menemukan ibu yang terlihat dari tirai kamarku. Aku tidak melihat apapun yang berdiri di depan lemari tua itu. Semuanya nampak kosong. Seperti tak ada apapun di ruangan tengah, yang ada hanyalah pintu lemari yang terbuka dengan radio tua yang entah mengapa kini muncul lagi di dalam lemari setelah ibu pindahkan beberapa hari yang lalu. Tentu saja, hal itu membuatku terdiam. Tubuhku terasa kaku dan kesulitan untuk bergerak. Napasku mendadak menjadi berat dengan jantungku yang berdetak dengan cepat. Aku benar-benar ketakutan atas apa yang aku lihat tadi. Siapa yang berdiri di sana? Lalu kenapa radio itu bisa kembali lagi ke dalam lemari tua itu? Keringat dingin seketika muncul dan membasahi punggungku. Butuh beberapa menit agar aku bisa sadar bahwa aku melihat bukanlah sesuatu yang normal. Tak lama aku berteriak sambil berlari ke arah kamar ibu untuk membangunkannya dengan sedikit menangis. Aku langsung melewati lemari yang terbuka itu dan belok ke kamar ibu dengan tergesa-gesa. "Bu, ibu, radio itu bu, radio itu seperti ada yang membawanya dan menyimpannya lagi di dalam lemari tengah bu," kataku sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibuku dengan nada sedikit menangis. Hal itu tentu saja membuat ibuku bangun dan sedikit terkantuk-kantuk dia mendengar apa yang aku bicarakan. Dan ketika sadar bahwa aku membicarakan tentang radio tersebut, tiba-tiba dia kaget dan seketika terbangun sambil mengambil kunci lemari yang menggantung di dinding. Dia seakan tidak percaya atas apa yang aku katakan. Ibu langsung membuka lemari itu dan membuka laci yang ada di dalamnya. Ibu tiba-tiba terdiam. Tepat ketika dia membuka lemari kecil itu, raut wajahnya mendadak pucat. Bahkan dia sempat menoleh ke arahku, sambil menangis di kasurnya dengan kondisi yang ketakutan. Radio yang dia pindahkan dan dia simpan di dalam lemari kamar kini menghilang. Dia tidak menemukan radionya di sana. Ibu yang memastikan apa yang aku ucapkan langsung keluar kamar, meninggalkanku di sana sendirian, sebelum akhirnya kembali dengan napas yang terengah-engah setelah memastikan bahwa apa yang aku katakan adalah sebuah kenyataan. "Sekarang, kamu tidur bareng ibu aja di sini. Jangan tidur di kamar dulu. Jadi sekarang jangan nangis lagi ya. Ada ibu kok di sini nemenin kamu," kata ibuku yang kembali dari ruangan tengah dengan wajah panik pada saat itu. Hingga pagi pun tiba. "Neng, bangun, sarapan, sudah siap." Aku kembali terbangun ketika pagi tiba. Tercium aroma masakan buatan ibu yang membuatku langsung membuka mata dan duduk di atas kasur di pagi itu. Tak lama ibu membuka tirai kamarnya dan mengajakku untuk keluar kamar sambil tersenyum. Dia sepertinya sudah melupakan kejadian yang kemarin dengan wajahnya yang pucat, karena aku melihat ibu kini menjadi biasa lagi. Aku pun keluar kamar, melihat ke arah lemari peninggalan kakek itu dan melihat radio itu masih tersimpan di sana. Tapi kali ini ketika aku melihatnya, sedikit lama pandanganku tiba-tiba teralihkan olehnya. "Udah, jangan dilihatin terus. Ayo makan, lalu mandi dan pergi sekolah," kata ibu yang coba mengalihkan perhatianku terhadap radio itu. Aku hanya mengangguk dan duduk di depan makanan yang sudah ibu buatkan pagi itu. Entah mengapa aku kembali penasaran akan radio tersebut. Setelah bertahun-tahun aku membiasakan diri dengan radio itu, beserta kejanggalannya, aku akhirnya bertanya kembali kepada ibu. Bahwa kali ini aku coba bertanya dengan terus-menerus. Ketika ibu coba membelokkan arah pembicaraan kita ketika makan. "Ada apa dengan radio itu? Kenapa ibu suka membawa radio itu keluar? Kalaupun ibu memang suka wayang ketika radio itu menyala malam-malam, gak hanya wayang yang didengar. Kadang lagu dangdut yang menyala semalaman atau sandiwara radio yang sering terdengar." Aku juga bahkan bertanya, suara tertawa yang terdengar sampai dalam kamar itu suara siapa? Lalu kenapa ketika aku dibuatkan kamar, ibu memindahkan radio itu ke lemari kamar dan menyimpannya di dalam laci? Pertanyaan demi pertanyaan aku lontarkan. Beberapa kali pula ibu menjawab sambil terbata-bata. Aku tahu, ada sedikit kebohongan dalam dirinya kali ini. Karena ada beberapa pertanyaan yang tidak dia jawab, terutama tentang siapa yang tertawa ketika radio itu menyala di luar rumah. Hingga akhirnya semua pertanyaanku tidak terjawab semua. Ibu yang selesai makan tiba-tiba berdiri dan membawa piring kotor ke dapur. Tak lama kemudian dia kembali dan berkata kepadaku, "Sudah, cepat habiskan. Kan bentar lagi harus siap-siap sekolah."
Masalah radio itu, nanti ada saatnya kamu tahu. Yang pasti, kamu jangan sekali-sekali memainkan radio itu tanpa izin dari ibu, katanya dengan sedikit keras. Aku pun hanya bisa mengangguk. Aku ingat bagaimana marahnya ibu ketika aku dan Ayu memainkan radio tersebut pada saat itu. Dan kali ini aku diingatkan lagi akan hal itu. Hingga akhirnya aku lebih memilih untuk diam kembali dan menyelesaikan sarapanku sebelum aku bersiap-siap kembali pergi ke sekolah pagi itu. Beberapa hari semenjak kejadian itu, entah mengapa aku tak bisa lagi tidur cepat di kamar. Aku bisa tertidur ketika lewat tengah malam. Sudah berbagai cara aku coba agar aku bisa tertidur, namun hasilnya nihil. Mataku tetap tak bisa terpejam meskipun aku coba. Ingin rasanya aku kembali tidur di kamar ibu, namun aku terlalu takut untuk keluar kamar. Aku takut menemukan bayangan itu lagi. Bayangan yang aku lihat di balik tirai yang sedang membuka lemari tua peninggalan kakek. Apalagi kini radio itu di dalam lemari tersebut. Rasa penasaran berbalut rasa takut membuatku tak bisa meninggalkan kamarku sekarang. Dan tiba-tiba saat itu aku kembali dikejutkan oleh seseorang yang membuka pintu rumah. Lalu tak lama aku juga mendengar suara langkah kaki yang mendekat lemari itu dan membukanya secara perlahan. Aku baru ingat, ini adalah malam di mana radio itu menyala. Sehingga mungkin saja ibu kini mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di luar. Benar saja, ketika aku melihatnya dari balik tirai, aku melihat ibu yang berjalan keluar sambil membawa radio itu. Dia menyimpannya di halaman seperti biasanya dan kembali ke ruangan tengah dan duduk di sana. Dia duduk dengan tubuhnya yang menyender ke arah tembok rumah. Matanya yang terkantuk-kantuk terlihat jelas dengan rambut panjang yang terlihat acak-acakan malam itu. Dia menunggu radio itu menyala seperti yang terjadi bertahun-tahun ini. Biasanya ketika aku masih tidur di kamar ibu harus memastikan bahwa aku tertidur pula sebelum dia mengeluarkan radio itu. Namun karena aku dan dirinya kini berbeda kamar, jadi dia tidak mengetahui bahwa aku masih terbangun dan kini sedang melihatnya dari balik tirai kamar. Ibu hanya terdiam di ruangan tengah. Dia seperti menjaga agar tubuhnya tidak tertidur malam itu. Sesekali dia melihat ke arah pintu rumah yang terbuka. Namun dia sepertinya enggan untuk keluar setelah mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di halaman. 1 menit berlalu, 2 menit, 5 menit, hingga 15 menit setelah radio itu dikeluarkan, tak ada tanda-tanda radio itu akan menyala. Semuanya terasa hening dan sepi, seperti malam-malam sebelumnya di rumah ini. Ibu pun akhirnya menyadari akan hal itu. Tubuhnya seperti ragu untuk bergerak. Beberapa kali dia ingin berdiri dan melihat kondisi di luar sana. Namun beberapa kali pula dia duduk kembali. Seperti ada sebuah ketakutan yang dia rasakan dan membuatnya ragu atas apa tindakan yang dia lakukan. Hingga hampir setengah jam berlalu dan waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam, masih belum ada tanda-tanda bahwa radio itu akan menyala. Sehingga ibu nampak memaksakan diri untuk memastikan hal tersebut. Dia berdiri secara perlahan dan berjalan ke arah pintu rumah dengan tubuhnya yang merapat ke tembok. Kedua tangannya terlihat memegangi tembok yang ada di belakangnya. Dia seperti mengintip secara perlahan ke arah luar pada saat itu. Tak begitu lama, raut wajah ketakutan yang dia rasakan kini berubah menjadi keheranan. Dia menggeleng-gelengkan kepalanya beberapa kali sambil berdiri di pintu rumah. Dia melihat ke sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Sebelum akhirnya dia keluar dan mengambil kembali radio itu dan membawanya kembali masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Aku yang ketakutan pun akhirnya melihatnya dari dalam kamar dan seketika menutup tirai dan duduk di balik dinding triplek yang menjadi pembatas kamar. Namun, aku bisa mendengar langkah kaki ibu berjalan dengan terburu-buru sambil bergumam dengan pelan pada saat itu. Kenapa kakek buyut gak datang? Katanya sambil menyimpan radio itu ke dalam lemari peninggalan kakek. Kenapa ibu berbicara seperti itu? Bukannya kakek buyut sudah lama meninggal? Gumamku yang duduk di balik dinding triplek kamar yang tipis. Tentu saja, hal itu menjadi pertanyaan bagiku. Apalagi yang aku tahu, kakek buyut adalah orang yang sudah lama meninggal, bahkan jauh sebelum aku dilahirkan. Semakin lama semakin banyak pertanyaan yang menumpuk di dalam kepalaku. Namun aku sepertinya enggan untuk bertanya, karena aku tahu ibu akan menjawab hal itu dengan penuh kebohongan. Hingga akhirnya, tepat 2 hari setelah kejadian itu, aku yang masih tidak bisa tidur di kamar, tiba-tiba mendengar kembali suara dari ruangan tengah.
seperti suara orang yang berbolak-balik mengelilingi rumah. Dia berjalan ke arah dapur, lalu ke ruang tengah, lalu ke dapur lagi, dan seperti sedang mencari sesuatu. Awalnya aku pikir itu adalah ibu yang mungkin saja sedang mencari sesuatu. Aku sadar, ibu yang umurnya hari semakin tua membuatnya terkadang melupakan sesuatu, sehingga dia sering mencarinya dengan mengelilingi rumah. Namun tak lama kemudian sesuatu pun terjadi. Ibu seperti membuka lemari peninggalan kakek tersebut. Suara decit engsel kayu yang sudah sedikit karatan membuatku bisa mendengarkannya dengan jelas. Tak lama kemudian, terdengar suara siaran dari radio tersebut. Suara radio itu tiba-tiba terdengar olehku. Dari sana, terdengar suara salah satu pendongeng terkenal yang bernama Wakepo, yang seringkali bercerita tentang seorang pendekar bernama Sirawing yang bisa didengarkan di radio. Aku sangat ingat betul suara ini. Ini adalah suara dari radio yang ada di dalam lemari kakek. Namun aku merasa aneh. Siapa yang kini mengeluarkan radio itu dan mendengarkannya di ruangan tengah? Apakah itu ibu? Pertanyaan itu seketika muncul di dalam pikiranku. Aku tahu radio itu tidak akan menyala di waktu yang tidak seharusnya. Apalagi sekarang bukan waktunya untuk radio itu menyala. Karena apabila hari ini adalah waktunya, ibu pasti akan mengeluarkan radio itu dan menyimpannya di luar. Tidak seperti ini, di mana radio itu dinyalakan di ruangan tengah. Tiba-tiba, jantungku berdebar kencang. Aku yang tiduran di kasur tiba-tiba merasakan hal yang tidak enak. Aura di dalam kamar tiba-tiba mencekam, seperti ada sesuatu yang menekan tubuhku pada saat itu. Apalagi kamarku sangatlah dekat dengan lemari peninggalan kakek yang hanya terpisah oleh dinding triplek yang tipis. Aku terus-menerus berpikir tentang radio itu yang semakin lama suaranya semakin kencang. Dia seperti sedang mendengarkan sandiwara radio itu yang bercerita tentang Sirawing yang harus berhadapan dengan dedemit gunung yang mengutuk sebuah desa sehingga membelenggu oleh aturan yang menyiksa mereka. Awalnya aku ragu untuk berdiri. Namun suara radio itu semakin lama semakin kencang. Bahkan membuat telingaku menjadi sakit ketika aku mendengarkannya lebih lama. Ketika aku memaksakan diri untuk berdiri, aku yang masih berpikir bahwa itu ibu yang sedang menyalakan radio, aku berniat untuk menegurnya, untuk menurunkan volume radio itu agar aku bisa tertidur. Akhirnya aku berjalan secara perlahan, membuka tirai kamar yang tipis dan melangkahkan kaki ke ruangan tengah. Namun saat ketika aku membuka tirai kamar tersebut, astaga, apa itu? Apa yang kulihat bukanlah ibu yang aku kenal, tapi sosok yang lain. Tepatnya, sesosok yang baru kali ini aku lihat. Sesosok makhluk yang sedang merangkak di langit-langit rumah dengan salah satu tangannya yang memegang radio yang dia pegang dan kini terlihat jelas olehku. Tangan dan kakinya sangatlah kecil dan kurus, namun kuku-kuku panjangnya bisa membuatnya merangkak di langit-langit rumah. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bahkan tulang-tulangnya terlihat dengan jelas olehku, yang muncul di antara kulit-kulitnya yang sangat pucat. Rambutnya yang hitam terlihat terurai lurus ke bawah. Meskipun aku hanya bisa melihat punggungnya, tapi itu membuatku kini merasa ketakutan. Bahkan tubuhku sendiri mendadak lemas, hingga akhirnya aku terjatuh di pintu kamar yang hanya tertutup tirai. Aku tidak tahu makhluk apa itu. Namun yang pasti, baru kali ini aku melihat hal itu. Sesuatu yang menyeramkan, yang mungkin saja ini adalah alasan kenapa radio itu menyala secara tiba-tiba. Juga alasan kenapa radio itu disimpan di luar rumah. Dan ibu tidak ingin aku mengetahui bahwa menyalanya radio ini karena makhluk tersebut. Tubuhku benar-benar lemas ketika mengetahui siapa yang menyalakan radio itu. Mulutku seperti terkunci dan tidak bisa berteriak. Apalagi sepertinya makhluk itu mengetahui bahwa aku melihatnya ketika dia sedang menyalakan radio di ruangan tengah. Seketika dia langsung membalikkan tubuhnya. Kepalanya memutar 180 derajat sehingga dia bisa melihatku dari atas. Lalu tak lama kemudian dia melompat tepat ke atas tubuhku yang kini terjatuh di lantai dengan rasa takut yang aku rasakan di sekujur tubuhku. Tangan dan kakinya yang panjang dan kurus kini terlihat jelas. Apalagi wajahnya yang menyeramkan kini diperlihatkan kepadaku dari dekat. Wajahnya sangat pucat, matanya melotot ke arahku dengan tatapan yang sangat tajam.
Pupil matanya yang terlihat merah terlihat jelas olehku. Mulutnya bertaring dengan dua taring yang menonjol ke atas dan bawah. Dia menyeringai sambil memiringkan wajahnya. Kita saling bertatapan satu sama lain dengan jarak yang sangat dekat. Tak lama, dia membuka matanya dan berkata kepadaku dengan nada yang berat. Ulah sieun, sambil dia memiringkan kepalanya. Iya, Uyut. Iya, peninggalan Uyut, katanya sambil memperlihatkan radio itu dengan salah satu tangannya yang panjang dan kurus kering itu. Orang jadi kita, meh maneh bisa hirup ngeunah. Soalna Uyut gagal mere tumbal. Jadi Uyut jiga kieu. Kalau di Indonesia akan seperti ini artinya. Aku seperti ini supaya anak turunanku bisa hidup enak. Soalnya kakek buyut gagal memberikan tumbal, sehingga kakek buyut jadi seperti ini. Ini adalah salah satu peninggalan kakek buyut sebelum jiwa kakek ditumbalkan. Barang ini yang suka kakek buyut bawa sampai jiwa kakek buyut dicabut pas kakek gagal memberikan tumbal. Aku yang lemah sepertinya tak bisa menahan kesadaranku lagi. Meskipun nampaknya dia tidak ingin menyakitiku, tapi wajahnya benar-benar menakutkan. Dia mengaku bahwa dia adalah kakek buyutku. Namun aku tidak percaya. Aku hanya bisa terdiam ketika dia berkata dengan gigi taringnya yang tajam kepadaku, tepat di hadapan wajahku. Tak lama, aku pun langsung tak sadarkan diri. Rasa takutku yang benar-benar memuncak membuatku tak bisa berbuat apa-apa lagi. Aku pingsan tepat di pintu kamarku pada malam itu dengan kondisi ketakutan. Tubuhku basah oleh keringat, bahkan aku ngompol saking takutnya pada saat itu. Dan ketika pagi menjelang, aku tersadar ketika ada suara tangisan dari ibu. Dia menangis karena melihatku yang tak sadarkan diri sambil memegang radio tersebut di pintu kamar. Ibu menepuk-nepuk tubuhku sehingga kedua mataku terbuka. Dia seperti tahu atas apa yang terjadi kepadaku. Tak lama, dia memelukku sambil menangis di pagi itu, sambil melepaskan radio yang aku pegang dan menyimpannya secara perlahan di sebelahnya. Tepat setelah beberapa jam setelah aku tak sadarkan diri, ibu menelepon bapak dan memaksa dia untuk pulang. Bapak yang panik langsung berangkat dari tempat kerjanya dan pulang ke rumah di hari itu. Di sana bapak langsung berkata kepada ibu bahwa sudah saatnya aku tahu tentang radio itu. Seperti halnya bapak yang pertama kali tahu ketika menikah dengan ibuku sewaktu kakek masih ada. Jujur, aku heran atas ucapan bapak. Sepertinya bukan aku saja yang mengalami sesuatu yang menyeramkan tentang radio itu. Namun bapak yang merupakan orang luar dari keluarga ini pun mengalami hal yang sama. Akhirnya, aku, ibu, dan bapak duduk bersama. Awalnya mereka terdiam dan saling bertatapan, mencoba merangkai kata yang tepat untuk memberitahukan tentang apa yang ada di balik radio itu. Apalagi anaknya yang ada di depan mereka adalah seorang anak SD yang mungkin belum mengerti tentang hal itu. Hingga akhirnya ibu berkata, terutama tentang radio itu dan sebuah cerita di dalamnya. Neng, dengan kata pelan, apa yang kamu lihat semalam adalah kebenaran. Apa yang diucapkan olehnya merupakan kebenaran. Itu semua adalah aib yang ditutup-tutupi oleh keluarga kita, terutama tentang kakek ibu atau kakek buyutmu. Ibu mendadak terdiam sebentar. Dia seperti mencoba merangkai kata lagi, agar aku mengerti ketika ibu menjelaskan hal tersebut. Kakek buyutmu yang dulu merupakan buruh tani di sekitar sini, dan berakhir dengan membeli tanah-tanah di sekitar ini. Bukan tanpa sebab dia melakukan usaha yang lain supaya dia cepat kaya raya. Karena tidak mungkin seorang buruh tani bisa membeli sebagian besar tanah-tanah ini, meskipun dia kerja banting tulang hingga akhir hayatnya. Namun dia melakukan sesuatu yang membuat dia kaya raya, melakukan sebuah perjanjian dengan sesuatu yang salah. Dan uang yang dia dapatkan dari perjanjian itu, dia belikan tanah-tanah yang ada di sekitar ini. Tanah dan kebun yang akhirnya dibagi kepada turunannya, yaitu kepada kakekmu, dan turun kembali kepadaku selaku cucunya, dan mungkin saja nanti kepadamu selaku cicitnya.
Memang kakek buyutmu itu salah, melakukan perjanjian yang salah. Namun dia tidak pernah mencelakai keluarganya. Bahkan dia berbuat seperti itu demi keluarganya. Ibu kembali terdiam. Dia seperti sulit mengatakan hal tersebut, sehingga dia melihat ke arah bapak yang duduk di belakang. Bapak hanya mengangkat tangannya dan menyuruh ibu melanjutkan apa yang sudah dikatakan pada saat itu. Kakek buyutmu sebenarnya belum meninggal. Jiwanya masih berkeliaran di tempat ini, di kebun dan tanah yang sudah dia beli. Dan selama hidup, dia selalu memakai radio tua ini untuk dia pakai. Radio tua ini adalah radio kesayangannya yang dia dapatkan dengan susah payah. Dan ketika dia meninggal, tepatnya ketika jiwanya diambil untuk memutus perjanjian itu agar tidak berimbas kepada anak-anaknya, jiwanya terjebak di tempat ini. Dan kita selaku keturunannya selalu membiarkan dirinya menyalakan radio kesayangannya ketika dia muncul. Hanya itu yang ibu katakan pada saat itu. Setelah itu dia kembali terdiam. Aku pun tidak terlalu mempertanyakan apa yang ibu katakan, karena aku tidak terlalu mengerti apa yang ibu ucapkan tadi. Namun yang pasti setelah itu, aku kembali takut untuk tidur sendirian. Aku takut bertemu lagi dengannya, meskipun itu adalah jiwa dari leluhurku. Aku hanya ingat, aku kembali tidur di kamar ketika SMP, di mana banyak teman seusiaku yang sering menginap di rumah. Aku berusaha membiasakan diriku atas apa yang terjadi. Bahkan membiasakan diriku ketika radio itu menyala dengan sendirinya di lemari di dekat kamar. Bahkan kini, ibu hanya membiarkan makhluk itu ada di dalam rumah sekarang. Lebih tepatnya, kakek buyut yang jiwanya menjadi makhluk yang menyeramkan, membuka lemari dan mengeluarkan radio tersebut untuk dinyalakan di sebuah ruangan tengah. Meskipun aku pernah sesekali penasaran dan mengintip lagi radio itu ketika menyala. Namun kali ini aku tidak menemukan sosok yang menyeramkan itu. Hanya ada radio yang tergeletak begitu saja di ruangan tengah, di tengah-tengah keheningan malam yang menyelimuti di malam tersebut. Hingga akhirnya tepat ketika aku dewasa, aku baru mengerti apa yang ibu katakan tentang siapa kakek buyut yang rela melakukan perjanjian dengan mereka agar bisa membeli tanah milik Belanda itu untuk dia garap. Dia juga membebaskan beberapa tanah dan membaginya kepada kerabat dan tetangga-tetangganya. Dia adalah orang yang baik, namun memakai cara yang salah, mengorbankan dirinya agar bisa menggarap tanah yang dulu dikuasai oleh orang asing. Hingga hidupnya menemukan sebuah penyesalan. Tepat ketika dia melahirkan kakek, juga adik-adiknya, dia takut perjanjian itu akan membebani anak-anaknya kelak, karena mereka harus melakukan ritual di malam-malam tertentu untuk melakukan persembahan untuk keberlangsungan hidup mereka. Sehingga dia merelakan tubuhnya untuk ditunggalkan. Dia sengaja melakukan itu untuk memutus mata rantai perjanjian tersebut. Sebelum meninggal, dia berpesan kepada kakek dan adik-adiknya untuk menyimpan satu benda yang harus ada di samping dirinya ketika dia meninggal. Awalnya, kakek dan adik-adiknya tidak mengerti. Mereka kebingungan atas benda apa yang harus ada di samping kakek buyut pada saat itu. Tak lama, ajalnya pun tiba. Jiwanya direnggut paksa, sehingga meninggalkan tubuhnya yang kosong seperti orang yang sudah meninggal. Namun entah mengapa, sebuah radio yang ada di dalam kamar tiba-tiba menyala, tepat ketika jiwanya direnggut paksa sebagai syarat pemutus perjanjian dengan mereka. Radio itu adalah radio yang ada di dalam lemari peninggalan kakek. Jadi anggapan ibu tentang jiwa kakek buyut bergentayangan dan melayang-layang tak tentu arah di tanah-tanah yang dia beli adalah sesuatu yang tidak benar. Aku baru mengetahui bahwa jiwa kakek buyutlah yang terjebak di dalam radio itu, entah sampai kapan. Bahkan hal itu pula lah yang menjadi alasan adik-adik ibu tidak mau mengurus radio itu tepat setelah kakek meninggal. Karena hampir seluruh keluarga besarku, termasuk semua menantu-menantunya, pernah melihat sosok kakek buyut yang menyeramkan itu. Setidaknya satu kali dalam hidupnya, termasuk aku, yang aku tuangkan dalam cerita ini. Sekarang setelah aku dewasa dan mempunyai penghasilan sendiri ketika aku bekerja, aku membuat sebuah gudang kecil di belakang rumah. Gudang yang aku buatkan untuk barang-barang peninggalan kakek. Dan ketika gudang itu selesai, aku memindahkan semua barang-barang peninggalan kakek beserta lemari tuanya. Aku takut, kalau aku hanya memindahkan radionya saja, aku takut radio itu kembali ke tempatnya semula. Sehingga aku memindahkan semua barang-barang peninggalan kakek tanpa terkecuali.
Aku pun sempat memanggil beberapa teman-temanku yang mempunyai teman lain yang bisa membuat pagar gaib di sekitaran gudang. Tujuannya agar makhluk itu, tepatnya atau jiwa kakek buyut, tidak sampai menampakkan diri lagi. Dan rupanya hingga hari ini hal itu berhasil dilakukan. Karena di rumahku sekarang tidak ada satupun barang peninggalan kakek buyut semasa hidupnya. Semuanya aku simpan di gudang dan kukunci rapat-rapat. Pintunya aku gembok dan tidak pernah aku buka hingga saat ini. Lebih tepatnya hingga kedua orang tuaku meninggal. Dan aku jadi pemilik rumah ini beserta suamiku dan anakku sekarang. Radio itu masih menyala di malam-malam tertentu. Meskipun kini aku tak bisa memastikan kapan radio itu menyala kembali setelah aku mengalami kejadian tersebut ketika aku kecil. Kadang 3 bulan sekali, kadang seminggu sekali, kadang pula dalam setahun tidak pernah sekalipun radio itu menyala. Kalaupun radio itu menyala, suaranya tidak terlalu terdengar hingga keluar. Karena aku menutup rapat-rapat gudang itu hingga hari ini. Bahkan aku melarang suami dan anakku untuk mendekati rumah itu dan berkata bahwa di sana banyak barang-barang keramat yang tidak boleh dibuka. Mungkin saja itu ceritaku tentang sebuah radio tua yang menjadi penghias di rumahku. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang benar-benar setia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.